Baik, mau sedikit cerita. Berdirinya Raosan, kalau sekarang mungkin Raosan 117, kalau dulu Raosan. Awal kegiatan 2015 itu udah mulai aktif di bukan organisasi ya, lebih ke kader, mungkin kader PKK lah di Desa Karangtanjung. Banyak kegiatan, lebih aktifnya sih lebih di Posyandu Desa 2015. Ya, selebihnya mengurus rumah tangga saja sih sebetulnya. 2017 ada ide, mungkin dari suami sih, ada dukungan juga. Awal mulanya suami kenalan itu sama ketua Cililin Channel itu, yaitu Kang Gan Ridwan. Mungkin sedikit ngobrol-ngobrol tentang Cililin Channel. Nah, habis dari ngobrolan itu, suami mengajak nih, gimana nih kalau gabung ke komunitas Cililin Channel. Tapi kan saya lihat story-nya Cililin Channel itu di Facebook, kebanyakan itu para pelaku UMKM gitu. Sedangkan saya kan basicnya di sebagai kader PKK lah, sebagai ibu rumah tangga juga gitu. Jadi tidak ada niat untuk awalnya sih mungkin nggak ada niat harus gabung ke Cililin Channel. Terus apalagi saya basicnya nggak punya produk, tapi ya lihat support suami ya, lebih terlebihnya itu lebih support suami. Ayo gabung ke komunitas. Saya di situ berpikir bikin produk apa ya, tapi yang bisa saya buat. Terus yang pertama yang hobi anak-anak juga sih. Nah, dari situ ada ide nih kalau bikin seroja, karena anak saya yang gede itu suka kue seroja atau kembang goyang, atau kalau beda-beda daerah itu ada yang bilang kembang goyang atau kembang kadu gitu kan, beda-beda. Kalau dari daerah kami, daerah Cililin, bilangnya seroja atau seroja gitu. Yang pertama itu ya saya lah iseng-iseng buat, ya meskipun awal-awal dengan bentuk yang besar, tekstur yang agak keras gitu, karena kan tiap tahun itu saya selalu bikin gitu, selalu bikin kue seroja atau kembang goyang. Ya itu mah buat cemilan anak saya sih yang gede. Nah, yang pertama itu kenapa nggak bikin nih, kenapa nih nggak diseriusin gitu sebelum ada brand Raosan ya. Ya saya bikin kue seroja. Nah, coba di tester nih sama anak. Ya udah enak, udah pas. Kerenyahannya waktu itu ya mungkin agak besar juga gitu, sebelum, kalau sekarang ya yang kecil-kecil. Setelah itu kenapa ada teng-teng juga nih selain seroja? Teng-teng itu ternyata saya dikenalkan dengan nasabahnya suami. Kalau dulu kan suami kerjanya di debt collector gitu, dikenalkan dengan nasabah yang pengrajin teng-teng. Saya diajaklah bermain ke rumahnya. Terus karena teng-teng itu adalah cemilan favoritnya suami itu, Mah kenapa nggak bikin kayak gini teng-teng gitu. Saya lihat ke tempat produksinya yang tadi nasabahnya suami itu, melihat cara produksinya gimana, dari bahan bakunya apa aja, terus cara pengolahannya. Nah, saya aplikasikan tuh di rumah. Saya buat ya, pertama sih 1/2 kilo lah beras ketan gitu. Saya coba dari awal pembuatan. Nah, ternyata hampir sama lah, ada 70%-an gitu, hampir sama dengan yang nasabah suami gitu. Suami bilang, kenapa nggak diseriusin aja gitu buat. Nah, di situ kenapa saya sampai sekarang serius teng-teng dan seroja yang dijadikan unggulan. Nah, udah dibuat, dibikin kemasan, bingung mau dikasih nama brand apa ya, karena itu kan ciri khasnya cemilan jadul ya, cemilan tradisional gitu. Mungkin kalau sekarang udah agak jarang, kayak teng-teng mungkin ada teng-teng, tapi lebih ke teng-tengnya yang dari beras, yang kayak dibelduk gitu, kayak brondong gitu. Kalau seroja emang banyak, ada itu seroja atau gimana gitu. Cuman kan awal ide itu ya bikin seroja sama teng-teng aja dulu. Nah, untuk ngasih brand, kenapa dikasih Raosan? Mungkin suami sih lebih ke ya udahlah kita Google dulu gitu, karena yang berkaitan dengan kue jadul atau kue tradisional. Ya langsung searching. Kayaknya nih Raosan agak
pas gitu untuk di brand untuk buat brand kue tradisional ini gitu. Ya udah kita pakai nama Rausan. Awal-awal sih masih dicetak hitam putih di print lah, belum berwarna gitu. Saya pikir Anda nggak akan serius gitu sampai ke sekarang. Nah, saya ada acara nih selanjutnya ada acara nih di Cafe de Katsu. Acaranya tuh lupa lagi, pokoknya pas waktu itu ada bintang tamunya Kang Sahrul Gunawan, kalau nggak salah acaranya Bu Haji Nurma gitu. Ya saya awalnya sih nge-messenger ke Kang Erwin. Dulu Kang Erwin saya inbox nih, Kang mau ikutan daftar nih di acara itu, bayarnya berapa gitu. Tapi saya kan nggak punya produk. Terus saya lihat di DP-nya Kang Derwin itu ada di foto profil Facebooknya Kang Derwin itu ada produk seroja. Ya saya komunikasi lah sama Kang Erwin, aduh Kang, seroja gini tos anu ngadamel gitu kan. Ya kata Kang Erwin, teu sawios teh atuh da sami produk, tapi kan ai panginten ai rezeki mah benten-benten sasorot. Oh ya udahlah, pede lah di situ. Ya ikutlah gabung dengan bawa produk yang nggak tahu itu rasanya enak atau enggak. Ya intinya belum tester ke orang-orang pun belum banyak ya. Saya ikut acara tersebut, saya komunikasi dengan saya ngobrol di situ dengan Pak Haji Suhada, dengan Ambu Syifa gitu kan, di situlah. Nah, disitulah awal ketemu dengan teman-teman Cililin Channel sama Kang Erwin, Kang Buldan gitu kan. Awal yang deket sih, yang lebih banyak komunikasi di awal acara itu. Lain cerita lagi, setiap ada event, ada bazar, selalu ikut. Waktu itu ada bazar yang di Cililin kalau nggak salah tuh, pas malam tahun baru kalau nggak salah. Terus ada acara yang di Mekar Mukti Festival. Setiap ada event Cililin Channel pasti ikut dan pasti bawa barang. Nah, kenapa sih kalau sekarang ukurannya jadi kecil? Nah, dari situ ada inovasi juga sih. Sebenarnya kakak ipar lah kalau nggak salah mah bawa cemilan dari Jogja ke Banggoyang, tapi kayak ukurannya kecil. Nah, ada ide nih, kenapa saya cari yang beda. Jadi seroja saya tuh nggak terlalu, maksudnya nggak besar, cari yang berbeda. Saya lah berinovasi di situ. Seroja yang buatan saya atau yang brand Rausan ini ada banyak varian lah gitu. Jadi kan orang tua dulu taunya itu seroja itu manis dan asin gitu kan. Kalau saya ya itu ingin merubah mindset yang seroja yang dulu. Meskipun ada manis dan asin tetap ada, tapi ada yang varian lainnya gitu. Ada seroja daun jeruk pedas. Terus ada seroja kacang, seroja kencur. Ada yang inovasi dengan ngikuti wilayah Cililin kan terkenal dengan wajit ya. Saya inovasi juga bikin seroja wajit. Kalau untuk di teng-tengnya sendiri masih original, karena saya pernah bikin teng-teng itu yang rasa pandan, rasa durian, rasa strawberry, tapi tetap aja orang yang sekarang taunya tuh teng-teng original, yaitu masih dengan gula pasir gitu. Makanya saya rubah, belum ada inovasi lagi gitu. Kalau mengenai teng-teng sempat sih kolaborasi dengan Cokolajit gitu kan, dengan Kang Jajang, dibuatlah itu teng-teng dikasih coklat. Tapi kita juga bingung. Mungkin waktu itu belum mendapatkan target pasar yang pas gitu. Jadi kita nggak rilis lagi, hanya sebagai tester saja. Mungkin untuk kedepannya bisa dilanjutkan lagi dengan menemukan target pasar yang pas gitu. Ini ada ceritanya nih, masuk Indomaret, gimana caranya bisa masuk Indomaret nih? Katanya udah masuk Indomaret nih Seroja sama teng-teng. Itu awalnya nih gimana nih? Nah, alhamdulillah tahun 2019 awal kalau nggak salah. Kalau untuk proses ya, kita dapat info itu dari Kang Andri yang punya bola susu mochi Lembang gitu. Waktu itu kan ada di gerainya KBB gitu. Saya nyimpan produk saya emang udah ada di sana, yang Cokolajit juga udah ada di sana di gerai UMKM Kabupaten Bandung Barat itu udah ada di gerai. Awal mulanya Kang Andri menginfokan ke Kang Jajang. Kang Jajang nih yang dari Indomaret kemarin ada kesini. Beliau namanya itu Panandang, yaitu sebagai supervisor dari Indomaret gitu. Beliau berkunjung ke gerainya
forum UMKM. Nah, beliau memilihlah produk nih teng-teng, terus yang Chocolajit, terus yang apa lagi yang Sagon, sama yang Trubus kalau nggak salah itu ya. Bilang ke Kang Andri, tolong ini panggilkan nih orang-orang ini nih yang punya brand ini gitu kan. Nah, Kang Jejang menginformasikan ke saya, Cek, ini ada informasi dari Indomaret, hayu orang jugjug gitu kan, secara itunya, hayu orang temuilah langsung ke kantornya ke Cicahem. Nah, di situ kita bawa produk. Waktu pertama Kang Jajang Kang Jajang, saya sama Kang apa lagi ya, Kang Chandra ya, ada yang dari 4 UMKM KBB itu kita ke Cahem, dan di situ kita ya MOU lah, tanda tangan gitu kan. Jadi intinya ya suatu keberkahan lah, suatu apa ya, rezeki yang apa yang melimpah lah gitu, yang berkah gitu. Di saat saya nyimpen produk, ternyata dipilihlah kami produk teng-teng untuk masuk ke Indomaret. Nah, dari situ sih awalnya masuk ke Indomaret. Proses untuk mulai masuk ke Indomaret itu bulan Januari, di saat orang lain kena Covid, maksudnya ada wabah Covid gitunya. Kita masuk ke Indomaret, waktu itu masih 30 toko gitu. 30 toko, penjualan bagus. Mungkin awal-awal mungkin agak unik juga ya, kue tradisional. Seroja sama teng-teng masuk ke Indomaret gitu. Ya meskipun kalau teng-teng ada kompetitor ya dari perusahaan lain gitu. Tapi tetap alhamdulillah masih banyak yang diminati, ternyata kue jadul, seroja sama teng-teng masuk ke pasar retail gitu. Untuk harapan kedepannya apa nih untuk bisnis seroja sama teng-teng nih? Kalau untuk harapannya mungkin target yang pertama ya, yang tadi udah masuk ke pasar retail, yang tadinya 60 toko, targetnya sih ya atau 200 toko langsung pengiriman ke DC. Nggak kayak sekarang kan, mungkin sekarang masih BKL ya, barang kirim langsung ke toko gitu. Ya enaknya BKL bisa ngecek